Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa mawalah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Waqala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhu wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadrati ulama ilal kiram wa habaibana al-aziz, fadilatul ulama, fadilatul ustaz, para kiai, dan yang saya hormati tokoh masyarakat, Bapak Ketua RW, bapak-bapak dan ibu-ibu, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan adik-adikku, anak-anakku yang cakep-cakep, yang ganteng-ganteng, yang pinter-pinter, walaupun lagi main petak umpet, lagi sedikit-sekitar kayaknya lagi apa? Lagi jagoin piala champion. Semuanya yang hadir pada malam hari ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah pada malam hari ini. Saya diberikan kehormatan untuk bisa silaturahim di keluarga besar Masjid Mushola Darussalam. Mudah-mudahan setiap langkah kedua kaki kita dari rumah menuju ke tempat yang mulia ini dibalas oleh Allah, dicatat sebagai amal ibadah dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat serta salam, marhaban Ustaz. Apa? Sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa ajaran dan uswahnya mengajarkan kepada kita semua agar kita saling menghormati, saling menyayangi, dan saling menghargai. Walaupun dalam banyak hal terdapat perbedaan-perbedaan, baik perbedaan warna kulit, perbedaan etnis, perbedaan madhab, perbedaan idola, perbedaan partai, perbedaan caleg. Kita harus saling menghormati. Kita ambil saja warnanya yang apa saja, ibu-ibu, ada yang ngasih kerudung warna hijau, ya apa? Diterima. Yang warnanya merah, ya kan lumayan, kalau 10 partai 10 kerudung. Itu kata tadi, itu caleg yang tadi itu, bapak milih apa saja boleh, bagus kalau begitu. 10 partai, kalau calegnya 10 bu, 10 kali 10 kali 12 sudah berapa itu? Enak betul sekarang.
Cuma kalau dikasih kerudung doang jangan mau. Kerudung mau murah. Di Keramat Jati 15 aja dapat 2. Ada bonus lagi terong 1 kilo. Ya, ini kan sudah musim kampanye ini ya. Jadi kita umat Islam jangan terlalu bermusuhan, membenci dengan sesama kita walaupun berbeda. Toh juga kita tetap aja hidupnya nggak enak. Jadi kita nggak usah berantem, diterima aja semuanya. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kalau ada yang bertanya kenapa Nabi Muhammad kok selalu diperingati kelahirannya, bahkan bulannya sudah lewat Rabiul Awal sampai sekarang masih terus aja diperingati. Ada yang nanya itu hukumnya apa Pak Ustadz begitu? Ya boleh, kan ordernya Ustadz semakin panjang. Pertama, jadi nggak apa-apa orang kita menghormati kelahiran Maulid Nabi diperingati, nggak apa-apa, karena yang kita peringati Nabi kita sendiri, Rasul kita yang kita yakini. Kemudian kita akan menelaah dan mengkaji apa yang pernah dikatakan dan apa yang pernah diucapkan. Kemudian kita ikuti perilakunya, kita ikuti segala perintah-perintahnya, dan kita jauhi segala larangannya. Ya boleh saja sampai bulan Syawal juga boleh memperingati Maulid Nabi, itu nggak apa-apa, diperpanjang lagi sampai berlebaran, sampai apa juga. Ayo buat pulang kampung. Yang pertama, mengapa Nabi Muhammad selalu diperingati? Itu karena Nabi disebut oleh Allah sebagai Nabi yang agung, aziz, dan yang mengatakan dan yang menegaskan kalau Nabi besar, Nabi Muhammad itu adalah manusia besar. Nabi yang agung adalah Al-Quran sendiri, dan Allah sendiri yang menegaskan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Aziz itu. Kenapa dikatakan aziz? Karena Nabi Muhammad ini beda dengan rasul-rasul yang lain. Nabi Nuh dalam sejarah itu konon ceramahnya, dakwahnya hampir 900 tahun. Ada yang mengatakan 700 tahun ceramah, dakwah, mengajak umatnya. Cuma dapatnya 70 orang. Sudah begitu kaumnya menghina, mencaci. Lama-lama jengkel Nabi Nuh itu. Kesabarannya hilang. Langsung mengangkat tangan kepada Allah. Ya Allah, daripada begini terus, tenggelamkan saja umatku itu. Wa ila Nuhin arsalnahu ilal huda. Saya utus Nabi Nuh untuk memberikan petunjuk. Fa'abahum, semuanya menentang. Nabi Nuh mengangkat tangan. Langsung bapak-bapak dipenuhi oleh Allah hujan. 40 hari 40 malam gak berhenti-berhenti. Dari bumi pecah sumber-sumber air, nggak berhenti Bu. 40 hari 40 malam. Orang baru hujan 3 hari aja di sini sudah mulai agak banjir, apalagi 40 hari 40 meninggal semua, sampai anaknya lari ke gunung-gunung, semuanya tenggelam. Ini apa artinya? Nabi Nuh secara manusiawi emosinya masih ada, masih muncul. Kalau bahasa sekarang, Nabi Nuh kena HAM ini. Iya, kena HAM, kena hak asasi manusia yang diketuai oleh Ruhut.
Ini nabi yang lain silakan dibaca dalam surat Al-A'raf. Wa ila Hudin wa ila Soleh wa ila Yakub wa ila Su'aib wa ila Musa wa ila Soleh wa ila Yesus wa ila Masih Isa. Maksudnya nggak sabar. Bahkan Nabi Soleh, Nabi Yakub itu umatnya banyak yang menentang, suruh sholat susah, suruh bangun subuh, masjidnya besar-besar tapi yang sholat cuma depannya aja, imam sama makmumnya aja, suruh puasa menyembah Allah hanya 10 hari saja kesananya nggak puasa, mengangkat tangan itu Nabi-Nabi, ya Allah daripada seperti ini turunkan aja hujan, tapi hujannya kali ini jangan air, kalau air sudah Nabi Nuh. Itu Nabi Soleh, kata Jibril, kamu minta apa hujannya? Batu yang kecilnya minimal 20 kilogram, gedenya terserah mau segajah mau sekerbau, turunkan dari langit. Hujan Pak, seminggu hujan batu. Bayangin coba orang Rawajati hujan seminggu, gedenya segajah-gajah dari langit, kayaknya gepeng nggak? Jadi peyek. Mati semua. Artinya Nabi Soleh, Nabi Hud punya tanggung jawab, pernah memusnahkan umatnya. Banyak itu. Nabi Yakub kemudian berdoa, hujan batu sudah, hujan air sudah, ya Allah musnahkan umatku dengan petir, disambar dengan petir halilintar, semuanya mati semua. Nabi Lut berdakwah kepada umatnya, suruh ibadah kepada Allah, tugasnya untuk mengembangkan keturunan. Umatnya nggak ada yang mau, yang laki-laki pengennya kawin dengan laki-laki, yang perempuan pengen kawin dengan perempuan, lesbian sama homoseks. Nabi Lut berpikir, ya Allah ini kalau begini, sudah nggak ada yang hamil lagi ini. Orang Rawajati berarti generasinya apa? Habis. Orang laki-lakinya pengen kawin sama laki-laki. Sampai Nabi Lut, ini putri saya cantik, udah kita gratis, nggak usah pakai mahar, udah bawa celana kolor aja nggak apa-apa. Nggak ada yang mau, pengennya nikahin yang laki-laki. Datang malaikat 2, itu katanya Jibril sama Israel, nyumpain laki-laki kamu itu mau diperkosa rame-rame. Masya Allah. Itu ya, makanya untung negara kita ini masih ada MUI, masih ada ormas-ormas Islam. Coba kayak di Inggris, di Spanyol, di Amerika, itu sekarang itu ada pernikahan, ibu-ibu ngucapin selamat, itu pengantin laki-lakinya ya laki-laki, pengantin perempuannya ya laki-laki. Kira-kira gimana itu main anggar kan ya? Ya kan kalau laki-laki semua kan begitu. Mas Jono, Mas Joni nikah itu kan, wah Masya Allah Akbar. Kemudian Nabi Lut marah, berdoa sama Allah, ya Allah hujan sudah pernah, hujan batu sudah pernah, halilintar sudah pernah, tolong kali ini beda azabnya. Kata Jibril, apa kamu mintanya? Dibalik aja kota negara ini, balik aja, yang tadinya di atas di bawah. Kata Israel, cemen, ini mah cemen, kerjaan paling gampang. Itu dibalik, namanya kota Sodom. Balik oleh malaikat, kemudian sekarang menjadi lautan mati. Ada lautan mati itu perbatasan Yordan dengan Arab Saudi. Ada lautan mati yang sampai luas itu. Mengapa dikatakan lautan mati? Karena memang kadar garamnya sangat tinggi di situ. Bapak jebur di situ, nggak perlu renang, udah ngapung apa? Sendirinya. Kapal lewat di situ nggak bisa gerak. Disebut laut. Itu di dalamnya ada Monas, ada katedral, ada PGC. Itu kalau digali di bawahnya itu mati semua. Namanya kota negara Sodom.
kemudian menjadi istilah kalau laki-laki hubungan dengan laki-laki namanya mengsodomi. Itu bisa diambil dari itu. Itu artinya Nabi Lut pernah memusnahkan umatnya. Begitu juga Nabi Musa menenggelamkan Fir'aun, semuanya mati semua. Nabi Isa juga begitu, berdakwah supaya menyembah Allah, Allah itu Esa, malah Nabi Isanya dijadikan anak apa? Tuhan. Marah, kemudian ditenggelamkan, kemudian dibinasakan lagi. Nabi Muhammad kita lihat sejarahnya. Di Mekah dicaci maki, Muhammad Majnun, kamu itu gila. Kata Nabi, kenapa saya gila? Kata Nabi, masa Tuhan kok satu? Tuhan saya yang jumlahnya 360 saja, ngurusinya susah. Umat yang sana minta hujan, yang sini lagi hajatan minta terang, yang sana petani pengen ini, yang sana Tuhannya 160 Tuhan. Itu saja jarang diijabahi, apalagi Tuhannya satu. Muhammad bingungnya kayak apa Tuhanmu itu? Coba itu, dihina, dicaci maki. Bahkan yang paling hebat itu namanya ada Tuhan namanya Lata dan Uzza, terbikin dari perunggu dan emas, tingginya itu hampir 9 atau 3 meter. Ini bosnya Tuhan. Tapi yang paling hebat adalah Tuhannya Bani Khattab, yaitu nenek moyangnya Umar bin Khattab. Kalau yang lain Tuhan dibikin dari batu, dari semen, dari besi, dari perunggu, dari emas, dia beda sendiri. Bikin Tuhannya dari korma dan roti. Dibikin kepalanya kayak berhala, kayak kepepong, tangannya sambil bawa godam, kemudian pakai celananya celana dalam doang itu gede, tapi ini tangannya dari pisang, dijus dulu, campur sama keju. Kepalanya korma roti, disembah. Setan marah, jin marah, jin abrakadabra. Setiap malam kalau hajat. Nah, ketika sudah selesai disembah, kemudian kata bapaknya Umar, ayo kita Tuhan dimakan rame-rame, ngambil berkah. Nah, Umar bin Khattab itu karena anaknya agak bandel, nakal, ngambil makannya kepala Tuhan. Di kepalanya dimakan. Itulah ketika Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin, sering tertawa sendiri, sering senyum sendiri. Ditanya oleh sahabat, kenapa Amirul Mukminin kok tertawa sendiri aja? Ini ingat masa lalu saya. Kenapa saya kok suka makanin kepala apa? Tuhannya marah, wah itu kepala saya itu. Jadi kalau ingat masa lalu itu tersenyum. Lah, Nabi Muhammad dicaci maki yang terakhir di Taif itu. Wa amma Taifa yad'u sakifan. Adapun orang-orang Taif diajak untuk berbudaya, untuk bertauhid. Faromauhu bihijaratin. Kemudian Nabi Muhammad dilemparin pakai batu sampai giginya rontok, kepalanya berdarah-darah. Darahnya kemudian sampai membasahi na'lah, membasahi trompa sandalnya itu. Sambil bersabar, Israel, Jibril datang, Muhammad, ada apa? Kelihatannya saya nggak tega, kamu dicaci maki melulu, dihina melulu sama preman-preman ini, preman-preman Taif. Kata Nabi, kenapa? Saya ajarin. Seperti seniormu itu, udah saatnya kamu berdoa kepada Allah. Gunung mana yang kamu minta? Uhud, Jabal Nur, apa saja, atau bumi saya balik. Detik ini kamu berdoa, saya laksanakan sebagaimana senior-seniormu. Kalau sudah marah, habisin, nggak apa-apa Muhammad. Begitu tuh. Karena apa? Jibril sama Israel maksa pengen punya proyek. Ya pengen punya proyek, pengen ngabisin apa? Kan enak daripada ngabisin satu-satu, kan lama Pak. Sekaligus aja. Nabi Muhammad angkat tangan, berdoa kepada Allah. Kata Jibril, Israel lirik, proyek dapat dikajak dari doa.
Tetapi aneh bin ajaib, Rasulullah berdoanya, Allahumma hdi qaumi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada mereka itu, karena mereka melempari saya karena mereka tidak tahu. Kalau bapaknya nggak dikasih hidayah, tolong anaknya. Kalau anaknya engkau belum dapat hidayah, berikan kepada cucunya. Kalau cucunya masih belum Islam juga, tolong berikan hidayah kepada cicitnya. Kalau cicitnya nggak diberi hidayah, berikan kepada cucunya. Habis cicit apa? Habis ya, kira cucu, cangga, waren, kemudian gantung apa? Ada orang Jawa kata siwur. Ada ya, potongannya sih ada di sini. Jadi itu Nabi Muhammad, kemudian Jibril, Israel, ya proyek nggak jadi. Ternyata doanya malah mendoakan baik, bukan mendoakan buruk. Nah, semenjak Nabi Muhammad tidak membinasakan umatnya, itulah kemudian turun ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rauf dan rahim ini adalah sifat Allah, Asmaul Husna, diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Dapat piagam rauf dan rahim. Subhanallah, Allah sampai kalau bahasa kita ada gereng-gereng, Muhammad hebat sekali ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, beruntung kita menjadi umat Nabi Muhammad ini. Maka apapun bencana di negeri ini, nggak mungkin azab itu, nggak mungkin. Karena Nabi nggak mau mengadab umatnya. Ya paling cuma sentil-sentilan aja lah gitu. Hujan 3 hari, ya banjir paling berapa? Ya ngungsi ya seminggu gitu. Ya paling gunung Sinabung ya encok, paling yang meninggal ya 7. Kemudian batuk sedikit, lalu ya paling yang meninggal juga apa? 10. Nggak akan mati semua, nggak ada. Termasuk dulu bencana Aceh itu sampai berapa dahsyatnya itu, tsunami sampai melanda semua. Tapi yang meninggal juga nggak semuanya. Karena apa? Nabi sudah berjanji, ya Allah, jangan azab umatku. Inilah mengapa kita memperingati Nabi yang agung, luar biasa. Coba kalau Nabi dulu diazab, ya sekarang juga di sini nggak tahu masih hidup nggak di sini. Diazab semua, mungkin tenggelam sampai Monas. Ya banjir dikit-dikit lah, paling semeter 2 meter, nggak sampai Monas tenggelam, nggak, nanti kecuali kiamat ya. Jadi ini ibu-ibu, aziz, rauf dan rahim, itulah Nabi Muhammad disebut Nabi aziz, Nabi yang sangat agung. Wah, kalau begitu itu kan pengakuan orang Islam Al-Quran. Enggak. Nabi Muhammad diakui nomor 1 terhebat di dunia itu bukan oleh umat Islam saja. Ada seorang tokoh Yahudi, bapaknya orang Yahudi, ibunya orang Nasrani, namanya Michael Hart. Pengarang buku 100 tokoh manusia di dunia yang paling berpengaruh. Dia nggak beragama, bapaknya orang Yahudi, ibunya Nasrani, seorang sosiolog, guru besar Harvard University Amerika. Ditugaskan waktu itu untuk menulis urutan manusia dari mulai Nabi Adam sampai tahun abad ke-20. Siapa yang paling terbaik 100 tokoh itu? Dia menganalisa arsip, artikel bahasa Arab, bahasa Inggris, Perancis, semuanya. Dia menemukan Muhammad nomor 1. Subhanallah, Allahu Akbar. Diprotes. Ahlan wa sahlan. Ini biasanya kalau yang ceramah Inggris sudah datang, biasanya saya baru ini. Soalnya begitu. Karena kalau ada ceramah Indonesia seperti ini ya. Ini kadang-kadang juga begitu habis ini kalau ceramah ada ustaz itu yang ada nasibnya kok baru datang kasih air putih, ceramah dikasih apa? Emang ustaz nggak mau Coca-Cola apa ya? Kita biasanya kalau datang kok ditawarin dulu minumnya apa?
kalau dari siang saya ngajar ceramah terus pindah ke sini belum makan, minum air putih kembung kan? Apa namanya? Biasanya begitu ya. Ini saya mewakili yang lain gitu. Emang Habib mendoyan kopi. Enggak apa-apa. Cuma ini aja, humor tapi mengingatkan. Sampai di mana tadi saya cerita Aziz itu. Jadi subhanallah, Michael Hart kemudian sampai dipaksa. Kenapa Anda membuat buku kok nomor 1 kok? Rasulnya orang Islam. Kenapa kamu kok tidak menempatkan Yesus umpamanya? Atau Adam Smith pakar ekonomi? Kalau nggak Isaac Newton umpamanya pakar gravitasi? Kenapa? Masalah bilang terlalu banyak katanya. Kemudian akhirnya Michael Hart dipecat dan dipaksa untuk keluar. Apa kata Michael Hart? Saya seorang sosiolog, seorang sejarawan, pakar sejarah. Memang saya benci sama Islam, bahkan saya kurang suka sama ceritanya Muhammad itu. Tapi ini ilmu, ini sejarah. Saya sebagai ilmuwan nggak mau mengingkari itu. Maka saya tetap tulis Muhammad nomor 1. Nenggowan onbud. Selesai subhanallah. Itu diakui kehebatannya. Satu lagi, orang non-Islam yang pernah mengakui Nabi Muhammad tiada satunya di dunia ini, Mahatma Gandhi. Bu, kenal nggak dengan Mahatma Gandhi? Beliau itu waktu konferensi Asia Afrika di Bandung itu naik keretanya, nggak mau naik kereta yang eksekutif, nggak mau pakai mobil Mercy, naiknya apa? KRD, kereta yang kelas kambing itu katanya, yang desek-desekan semua itu. Mau Mahatma Gandhi di mana-mana selalu turun dari stasiun menuju ke gedung konferensi pakainya bemo, nggak mau pakai Voyager jalan. Banyak yang diwawancarai sama wartawan Prancis, Tuan, kenapa Anda itu seperti itu perilakunya, sederhana, tidur nggak mau di hotel, dijemput nggak mau. Apa jawabannya? Wahai saudara-saudara, saya sebagai pemimpin India, rakyatku di India masih mayoritas menggunakannya kereta kelas 3, menggunakan transportasinya pakai bajai dan bemo. Masa pemimpinnya pakai Mercy? Nggak pantas itu. Masa pemimpinnya dikawal lampu merah aja nggak berhenti, yang lain pada keluar apa? Keringet, nggak merasakan bagaimana panasnya. Saya sebagai pemimpin malu. Ini kemudian dikagumi termasuk pemimpin dunia paling karismatik itu, agamanya Hindu. Lama-lama kemudian didapat piagam, dikalungin bunga-bunganya dirakiti bom, mati Mahatma Gandhi, meninggal. Kemudian ditangkap yang membunuhnya itu dalam pengadilan sangat menyenangkan. Ditanya oleh hakim, "Hai saudara, apakah kamu itu benci apa Mahatma Gandhi sehingga tega membunuh?" "Tidak, saya pengikut setianya. Kami berdua ini pengikut setianya. Bahkan beliau itu adalah idola saya." "Kenapa Anda bunuh Mahatma Gandhi, orang yang paling berpengaruh itu?" Apa kata dua orang yang membunuh itu? "Begini Tuan, saya sudah lama hidup dengan beliau itu. Di ruang perpustakaan pribadinya 80% yang dibaca adalah Sirahul Muhammad, tarikh Muhammad yang dibaca, sehingga mempunyai berpikir seperti itu, sederhana, kuat, disiplin, jujur, karena dia terpengaruh oleh bacaan-bacaan yang menerangkan tentang Muhammad itu, yang Rasulnya orang Islam itu. Nah terus kenapa kamu dibunuh? Sebelum India nanti akan Islam semua. Saya khawatir nanti India Hindunya hilang seperti Indonesia. Indonesia dulu namanya Hindu, Islam semua bubar.
belum terjadi, maka saya rela sekarang dibunuh. Yang penting India sebagai simbol agama Hindu di dunia jangan sampai hilang. Saya khawatir Tuan Mahatma Gandhi sebentar lagi akan masuk. Kalau beliau masuk Islam, wassalam, sudah nggak ada lagi agama yang namanya Hindu. Ibu-ibu nyambung nggak sih cerita begitu? Nyambung, harus sambung aja. Nah itu, ini sudah pakar-pakar menyatakan. Maka kita umat Islam ya wajar menghargai, menghormati Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka memperingati Maulid Nabi ini adalah belum nanti firmannya Allah banyak sekali. Yang kedua, kenapa Nabi Muhammad dikatakan Nabi besar? Hanya Nabi Muhammad satu-satunya manusia yang disebut namanya per menit, per detik miliaran orang. Ayo kita lihat ilmiahnya. Bapak, Ibu, sholat ada tahiyatnya, membaca sholawat kepada Nabi, berarti 2 kali kan? 2 kali 5, 10, kurangin 1 subuh, berarti 9. Azan qomat ada syahadatnya, berapa 2 kali 2 sama qomat 4 sama qomat kali 5 berapa? 20 ditambah 9. Umat manusia sekarang di dunia jumlahnya sudah mencapai 7 miliar. 2/3 umat Islam. Jadi kurang lebih 2 miliar 500 juta sekarang umat Islam. Dipotong 300 juta yang nggak sholat. Ya ini dipotong nih biar gampang. Berarti jumlahnya 2 miliar 200 juta kali 29 berapa tuh? Coba Bu pulang Bu ngambil kalkulator. Gak usah dengerin, pulang aja mama. Kalau HP udah nolnya nggak kehitung itu. 29 kali 2 miliar 200 juta dikalikan dibagi menit 60 dibagi detik sekian. Setidaknya setiap detik tidak kurang dari 350 juta. Bahkan ada malah 300 miliar itu bisa. Kenapa? Ditambah sholat sunnah, ditambah dengan tahajud. Di ibu-ibu nambah korbannya juga kan. Bacanya apa itu? Sholawat banyak banget itu. Dihitung rame. Ini Nabi satu-satunya manusia, nggak ada pemimpin mana, raja mana, presiden mana yang setiap detik disebut oleh umatnya. Bu, manggil nama suami sehari berapa kali? Ibu pernah nggak mau buka pintu nyebut namanya suami? Mas Joko. Mau masak Mas Joko? Enggak kan? Setahu saya ibu-ibu ingat nama suami manggil ini cuma tanggal 1. Kalau yang itu lupa udah, paling bapaknya bocah kan? Ini Nabi Muhammad ini belum Allah Subhanahu wa taala malaikatnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Masya Allah, umat Nabi Allahu Akbar. Allah membaca sholawat walaupun memintakan ampunan malaikat, belum malaikat bapak-bapak itu semenjak diciptakan sampai sekarang belum pernah mati. Yang di laut membaca sholawat, yang di bumi membaca sholawat, yang di langit subhanallah la adada fiha. Inilah Nabi Muhammad kebesarannya. Maka kita harus mentaati itu. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu cobalah kita cermati sabda-sabdanya itu. Ini ada sabda yang paling menarik bagi saya. Nabi pernah bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wallahi demi Allah, umri wa umroh ummati salah sawasitin. Demi Allah, umurku dan umur
sudah mohon sama Allah, bahkan sumpah nggak mau umatnya Nabi Muhammad seperti Nabi Nuh, katanya 900 tahun, Nabi Ibrahim 600 tahun, Nabi Muhammad minta cuma 63 saja ya Allah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang malam ini memperingati Maulid Nabi, umurnya sudah 62 tahun 10 bulan. Berapa? Habis pemilihan. Masya Allah. Ya memang segitu kemampuannya. Nggak ada kan umat Nabi Muhammad yang 400 tahun, ada nggak? Kalau ibu-ibu mau kita doakan satu orang di sini sampai 900, nanti jadi gubernur Pak, sendirian aja. Nunggu jadi capres nggak apa-apa, orang yang lain udah pada meninggal. Nah, maka kita hidup ini sebentar. Maka bapak ibu, jadi 63 tahun ini batas. Tetapi yang muda-muda juga jangan berpikir, kalau begitu saya umurnya masih 30, masuk ke musola dari salamnya belakangan. Oh, nggak bisa begitu. Kadang-kadang yang muda itu meninggalnya apa? Duluan. Buktinya kelapa aja, tikus sukanya yang muda apa yang tua? Yang muda. Tapi ada yang mengatakan, Ustaz, saya 70 tahun masih sehat. Enggak, ini masih bisa lari ya. Itu Israel lupa. Nanti begitu ingat langsung apa? Waduh, lembarannya kok ketinggalan. Langsung itu aja. Itu bonus harus disyukuri. Bahkan yang muda, contohnya ini Nabi Muhammad 63 tahun. Imam Syafi'i meninggal dunia umur berapa? Umur 54 tahun Imam Syafi'i meninggal. Imam Ghazali lebih mudah lagi, 52 tahun meninggal dunia. Kiai Haji Wahid Hasim, Menteri Agama pertama, bapaknya Gus Dur, meninggal dunia masih muda, malah sudah bawa kemana-mana mewakili di Gedung Putih di apa. Jadi Menteri Agama pertama meninggal, umurnya berapa? 45 tahun. Haji Masaid habis main bola. Haji Masaid itu suaminya Angelina Sondakh, Pak. Meninggal dunia umur berapa? 41 tahun. Uje meninggal dunia habis rapat mau merancang puasa, mulai naik moge motor gede itu, ngantuk atau apa, kemudian di Pondok Indah Jalan Metro Alam 3 meninggal. Umurnya berapa? 40. Lebih muda lagi Topik Sapalas, habis promosi sabun di sana di Purwokerto kecelakaan, umurnya berapa? 36 tahun. Sukma Ayu itu yang botak, Bu, itu meninggal dunia, katanya wartawan overdosis, katanya meninggal dunia umur berapa? 26 tahun. Galang Anarti, anaknya Iwan Fals, meninggal dunia umur berapa? 22 tahun. Nike Ardila ini saya ngurutin yang muda-muda, cantik lagi juga, meninggal dunia umur berapa? 18 tahun. Angel itu masih muda, SMU kelas 1, jam 1 pulang sama pacarnya, nabrak tugu di Jalan Jenderal Sudirman gitu. Masih cantik itu, Cina turunan Jawa. Ngantuk nabrak, dia mobilnya kebakar, Avanza warnanya abu-abu, nomor polisinya 365, kebakar, meninggal dunia. Umurnya berapa? 14 tahun. Nah, kemarin saya ngubur tetangga saya, baru melahirkan anaknya, baru semalam itu. Jadi yang muda jangan sombong dulu. Kalau begitu meninggalnya masih apa? Masih lama. Nah ini karena meninggal itu nggak bisa ini. Bahkan Nabi Yakub atau Nabi Syuaib itu kenal dengan Israel. Sampai pesannya begini,
nanti kalau saya mau meninggal tolong dong di SMS dulu, BBM-an dulu kalau bahasa sekarang. Kata Israel siap, namanya juga CS. Habis ngomong begitu lama puluhan tahun gak datang-datang, begitu datang langsung assalamualaikum ya saya dapat perintah dari Allah hari ini, detik ini saya akan mencabut nyawamu. Oh nggak bisa dong, kita kan temen. Kenapa kan kita udah janji CS, kenapa nggak SMS dulu? Apa kata Israel? Ya sudah belaka salah alamatin. Sebetulnya sudah ada 3 tanda-tandanya, sudah 3 SMS sebetulnya Allah memberikan. Apa itu yang pertama? Undur ila sya'rika, lihat rambutmu itu yang dulu hitam sekarang putih, itu SMS pertama kematian. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang rambutnya sudah apa? Sudah ubah. Jadi saya ubahnya baru sedikit. Mohon maaf ya, Pak Haji, mohon maaf ya, mohon maaf. Dan rambutnya udah apa? Jam 5 matahari jam. Itu yang pertama. Terus yang kedua apa Israel? Yang kedua, undur ila jildika, lihat tuh kulitmu yang dulunya kenceng sekarang udah mulai kental peot. Ibu-ibu dulu waktu masih muda bu ya, pakai bedak sampai licin. Bedak dasar dulu pakai Wardah, Mata Tilar, kemudian Sari Ayu, Tulji. Ada yang ngasih Tulji nggak? Tulji itu yang mahal ya bu. Dipakai semua. Sekarang nggak nempel. Itu SMS yang kedua, jam 5:30. Yang terakhir apa SMS yang pemberitahuannya? Undur ila azmika, lihat tulangmu itu. Dulu kamu lari 1 kilo nggak istirahat, membawa beban 50 kilo lari kuat. Sekarang mau bangun aja nyari tembok dulu. Nah, yang sudah kalau bangun nyari apa? Jam 5:45. Enggak apa-apa, saya nggak mendoa. Cuma saya mengutip dari kitabnya Imam Ghazali itu begitu. Nanti di rumah dilihat ya bu ya, jilbabnya dibuka, rambutnya sudah putih belum, pipinya sudah belum, tulangnya sudah mulai ngilu belum. Kalau 3-3-nya sudah lengkap, insya Allah. Yang terakhir Nabi disebut Nabi Agung adalah nasabnya Nabi Muhammad mutasalsil, mutawatir. Nasabung ada apa nggak sih? Kan baca berjanji, suka berjanji nggak? Nasabung sibul sampai Fabaga kan. Jadi nasabnya Nabi Muhammad itu Masya Allah kan nujum kayak bintang, jelas dan gamblang betul semua, nggak ada yang menyimpang keturunan ke atasnya. Kita apalin lagi, Nabi Muhammad punya bapak namanya Abdullah, punya bapak namanya Abdul Muthalib, punya bapak namanya Abdul Muthalib, punya bapak namanya Abdul Manaf, Abdul Manaf punya bapak namanya Hashim, Hashim punya bapak namanya Murrah, Murrah punya bapak namanya Kilana, Kilana punya bapak namanya Mudrika, Mudrika punya bapak namanya Kilab, Kilab punya bapak namanya Ilyas, Ilyas punya bapak namanya Adnan, Adnan punya bapak namanya Mulek, Mulek punya bapak namanya Ismail, Ismail punya bapak namanya Ibrahim alaihi wassalam, Ibrahim punya bapak namanya Azar, Azar punya bapak namanya Saro, Saro punya bapak namanya Tawus, Tawus punya bapak namanya An punya bapak namanya Syam, Syam punya bapak namanya Nuh, Nuh punya bapak namanya Sis, Sis punya bapak namanya Yasrib, Yasrib punya udah susah. Coba ibu-ibu bapak-bapak
moyangnya 10 aja. Kalau bisa saya kasih HP bekas nih. Ayo, ibu-ibu saya coba nih, ibu yang baju kuning. Bapaknya siapa namanya? Nah paling ya Haji Amin, bapaknya siapa? Namanya Pak Tujio. Aku nggak tahu tuh. Saya 3, saya masih bagus. Saya namanya Ahmad Jahari Rosid, punya bapak namanya Nur Rosid punya bapak namanya Kirom punya bapak namanya Haji Balok punya bapak namanya Haji Sabeni punya namanya Haji Bokol. Itu nama-nama jalan di Kalisari, bukan nama nenek moyang saya. Kan di Kalisari kan ada kan Haji Sabeni, Haji Balok, Haji Bokol, Haji Mipung. Itu saya apa tuh? Berarti kalau begitu ibu-ibu, bapak-bapak nasabnya nggak jelas. Kalau sudah nggak jelas jangan sombong, belagu amat baru jadi caleg doang. Nabi Muhammad yang nasabnya hebat aja nggak sombong. Kita tidak boleh sombong. Jadi bapak-bapak ada 3 aziznya Nabi itu. Yang pertama adalah memang dari segi apa? Akhlak dan rohimnya. Yang kedua namanya selalu disebut. Yang ketiga adalah nasabnya yang luar biasa, susila dan tidak diragukan. Saya kira sampai di sini dulu ibu-ibu ya. Terima kasih dan mohon maaf ini waktunya sudah malam. Barangkali masih ada penceramah lain. Saya ada makan-makan enggak? Saya nanya dulu, kalau ada makan-makannya sebelum langsung pulang. Benar ibu-ibu? Pak, saya ini kalau ceramah ikhlas. Dan ceramah itu kan panjang pendek sama aja. Orang amplopnya udah dilem. Ya saya berusaha untuk ikhlas, tulus. Enggak dikasih juga enggak apa-apa. Cuma kadang-kadang istri nanya. Iya, kadang-kadang pulang malam nih suka nanya, dari mana? Pakai sorban, pakai jas, pakai sarung. Habis ngisi tausiah di mana? Di Rawajati. Buktinya mana? Nah, jadi tolong Bu ya Mbak, buat bukti aja saya apa? Khawatir istri nanya terus nggak bisa jadi bukti. Ya minimal buktinya 2 lah Kang Sofyan ya. Yang mentah sama yang matang kira-kira, supaya istri saya jangan marah. Begitu loh. Suaminya pergi 3 hari aja kan, mana ininya? Mancing aja kan ditanyain ikannya dapat kan? Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penceramah kita, yaitu Al-Mukarram, Al-Muhtaram, Al-Ustaz Dr. Anas Kiai Ahmad Jahari MA, yang sudah menyampaikan mutiara, kata-kata mutiara dan hikmahnya, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil untuk dalam kehidupan kita sehari-hari.